adik-adik, mama dan papa di rumah. Shalom. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Kesha di sini untuk ada dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik dan orang tua semua yang di rumah sudah siap? Mari kita semua berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Anak Terang. Karena adik-adik di rumah semua adalah anak-anak terang, anak-anak yang Tuhan Yesus sangat kasihi, dan maka itu kita sebagai anak-anak terang harus selalu membawa terang di rumah, di sekolah, bahkan di mana saja kita pergi. Oke adik-adik? Nah, mari kita menyanyi bersama lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang. Masih dengan sukacita yang sama untuk memuji nama Tuhan. Saat ini kita mau mendaki gunung, kita mau menuruni lembah, dan juga kita mau berjalan di padang rumput yang membentang bersama dengan Tuhan Yesus. Maka itu kita mau menyanyi sekali lagi untuk puji nama Tuhan dengan lagu Kudaki-daki. Oke adik-adik, mari kita dengar musiknya dan kita menyanyi bersama Kudaki-daki. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus besertamu. Kudaki-daki, Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus besertamu. Jadi adik-adik, dari lagu tadi kita harus tetap ingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dimanapun kita berjalan, dimanapun kita pergi, waktu kita sedih, waktu kita senang, di atas, di bawah, kiri kanan kita, selalu Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Tuhan Yesus beserta kita.
Ayo adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, lalu kita mau berdoa untuk mengawali ibadah sekolah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kasih sayangmu bagi kami anak-anakmu. Di saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, Engkau siapkan hati kami, agar sebentar ketika kami mendengar cerita firman Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik dan orang tua, hari ini kita punya cerita firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19a. Kakak Ki harap adik-adik bersama dengan orang tua dapat membacakan pembacaan hari ini di rumah. Oke adik-adik dan orang tua, hari ini Kakak Ki akan membawa cerita firman Tuhan yaitu tentang Saulus bertobat. Adik-adik mau tahu siapa itu Saulus dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Saulus? Nah, mari kita dengar cerita firman Tuhan hari ini. Saulus adalah seorang Yahudi. Ia lahir dan juga tumbuh di dalam keluarga Yahudi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Adik-adik, Saulus juga adalah seorang yang sangat pintar di kalangan Yahudi. Tapi adik-adik, meskipun dia adalah seorang yang taat hukum Taurat, dia juga adalah orang yang sangat pintar di kalangan Yahudi, tapi dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan oleh Saulus? Saulus dia sangat membenci orang-orang Kristen atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ketika Saulus mendengar atau dia melihat bahwa ada orang-orang Kristen, maka dia akan menyiksa, dia akan memukul, bahkan dia sampai membunuh adik-adik. Sangat jahat kan apa yang dilakukan oleh Saulus adik-adik? Karena adik-adik, orang Kristen saat itu dianggap sebagai musuh orang Yahudi. Maka mereka sangat membenci orang Kristen, bahkan sampai ingin membunuh mereka. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Saulus yaitu dia membunuh dan menyiksa orang-orang Kristen. Dia melakukannya tidak hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat yang dimana di situ ada jemaat Kristen atau ada orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Seperti adik-adik di kota Yerusalem, Saulus membunuh banyak orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Dan pada suatu hari dia mendengar bahwa orang-orang Kristen juga banyak di kota Damsyik. Dan dia berencana untuk juga pergi ke sana supaya adik-adik Saulus dia bisa membinasakan atau dia bisa membunuh banyak orang Kristen di sana. Nah adik-adik, dengan semangat untuk mau pergi membunuh orang Kristen di kota Damsyik, Saulus bersama dengan pasukannya pergi ke kota Damsyik. Dalam perjalanan ke kota Damsyik adik-adik, ketika mereka sampai di pintu kota Damsyik, mereka melihat cahaya yang sangat terang. Adik-adik, sampai-sampai mereka tidak bisa melihat dan mereka semua terjatuh di tanah, termasuk juga Saulus. Dan dari cahaya itu adik-adik terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan adik-adik, ketika Saulus mendengar itu dia menjawab, tapi juga dia dengan tidak tahu ini siapa, karena matanya juga tidak bisa melihat, dia menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu adik-adik suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi sekarang bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan apa yang harus kau lakukan." Adik-adik, karena cahaya yang tadi sangat terang itu membuat mata Saulus menjadi buta. Dia tidak bisa melihat apapun, dia tidak bisa mengerjakan apapun selama 3 hari. Nah adik-adik, kalau adik-adik tidak bisa melihat selama 3 hari, adik-adik merasakan apa? Tentu adik-adik tidak merasa nyaman, adik-adik juga tidak suka karena adik-adik tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Sama juga dengan Saulus, dia tidak bisa melakukan apapun, dia bahkan tidak makan dan juga tidak minum.
Tapi adik-adik, suatu hari Tuhan mengutus seseorang untuk datang bertemu Saulus. Namanya adalah Ananias. Ananias adalah seorang murid Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika Ananias bertemu dengan Saulus, Ananias membuat mata Saulus bisa melihat kembali. Nah, sangat luar biasa kan? Karena Ananias dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, dari kejadian itu Saulus menjadi bertobat, dia mau dibaptis, dia mau memberitakan Injil dimanapun, dan dia tidak lagi menganiaya orang-orang Kristen. Jadi sekarang Saulus tidak melakukan apa yang jahat lagi di mata Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, adik-adik juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berubah, kita juga harus bertobat dari hal-hal yang jahat untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus sangat suka. Nah, kalau misalnya adik-adik sering membentak orang tua, suka mengeluarkan kata-kata kotor, nah itu tidak boleh lagi dilakukan oleh adik-adik. Adik-adik harus berubah. Adik-adik harus membantu orang tua, harus sopan kepada orang tua, tidak boleh lagi mengeluarkan kata-kata kotor, tapi kata-kata yang baik. Tuh, kalau adik-adik memukul teman atau adik di rumah, tidak boleh lagi. Harus menyayangi, harus saling baku sayang. Kalau memang adik-adik punya saudara di rumah melakukan hal yang salah, adik-adik harus menegurnya dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan, supaya ada kedamaian di hati dan semuanya tidak ada yang marah-marah, tetapi semuanya dapat saling menyayangi. Oke adik-adik, itulah cerita tentang Saulus yang bertobat. Oke adik-adik dan orang tua, untuk meresponi ketong punya materi yang tadi, cerita firman yang tadi, bahwa Tuhan Yesus selalu melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, itu hal yang jahat atau baik. Maka mari kita menyanyi bersama lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena ibadah sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau tetap menyertai kami dan Engkau mampukan kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bertobat dari sikap hidup yang lama, sikap hidup yang tidak baik, dan kami selalu mau melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau jaga lindung kami bersama dengan keluarga kami, agar kami mau selalu sehat, mau selalu kuat untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini. Shalom adik-adik dan orang tua. Tuhan Yesus memberkati.